Perkenalkan, nama saya Salsa Amalia Rizky, NPM saya 24110-386 dari kelas 2B, Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan dua berita kasus tentang keamanan dan kontrol. Langsung saja kasus yang pertama dengan judul "Begini Serangan Ransomware BSI Tahun Lalu Mirip dengan Penyebab PDN Down" dengan penulis Aralina Laras dari bisnis.com. Tahun lalu, pada tahun 2024, Sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI diserang ransomware. Hacker masuk lewat celah kecil karena sistem keamanannya masih menggunakan pengaturan awal. Mereka secara perlahan mengambil alih sistem, mematikan perlindungan, lalu menenkripsi data penting. Serangan serupa juga terjadi pada Pusat Data Nasional atau PDN pada Juni 2024. Pelaku menggunakan versi baru dari ransomware Lockbit bernama Brandshipper. Mereka berhasil melumpuhkan sistem menenkripsi data dan meminta tebusan sekitar 131 miliar. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Layanan publik terganggu dan data dari ratusan instansi terkunci. Dari dua kasus ini, kita belajar bahwa menjaga sistem tetap aman sangat penting. Jangan gunakan setting default, lakukan backup rutin, dan juga aktifkan perlindungan otomatis. Pada kasus kedua dengan judul BPJS Kesehatan, data ratusan juta peserta diduga bocor, otomatis yang dirugikan masyarakat. Pada Mei 2021, ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan dilaporkan bocor dan tersebar online. Data yang dibocorkan mencakup informasi pribadi sensitif seperti nama, nomor kartu, tanggal lahir, dan juga alamat. Dampaknya sangat luas. Hampir seluruh pengguna BPJS Kesehatan bisa terdampak langsung. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo segera memanggil pihak BPJS untuk meminta penjelasan. Para pakar forensik digital menilai bahwa insiden ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia perlu segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Mengapa ini penting? Karena kebocoran berskala besar seperti ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga ancaman terhadap kepercayaan publik. Ini juga panggilan keras bagi semua pihak untuk memperkuat sistem dan hukum perlindungan data. Refleksi dan penutup. Bayangkan, jutaan orang mengandalkan BPJS untuk urusan kesehatan, namun data pribadi mereka tiba-tiba terbuka lebar di dunia maya. Seperti nama, tanggal lahir, alamat, semuanya tersebar. Pemerintah pun siaga meminta penjelasan sambil memperingatkan ini bukan sekadar celah keamanan, tapi alarm bagi Indonesia. Saatnya perlindungan data menjadi prioritas. Dua kasus besar, yaitu kebocoran BPJS dan juga serangan ransomware kepada BSI dan PDN, menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat rentan dalam hal keamanan data. Ketika jutaan data bocor dan sistem layanan publik lumpuh, yang paling terdampak adalah rakyat. Ini bukan soal kelalaian teknis, tapi soal tanggung jawab nasional. Kita hidup di era digital di mana data pribadi seharusnya dijaga sekuat benteng. Tapi saat celah kecil diabaikan, dampaknya bisa sangat besar. Kebocoran data jadi pengingat keras. Perlindungan data bukan pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Saatnya Indonesia benar-benar serius membangun sistem keamanan digital yang melindungi seluruh warganya.